Ngerti ya? Perhatikan nih. Perhatikan nih. Ya, orang-orang Kristen itu bukan anak-anak Bapak, tapi anak pungut sebenarnya. Ya, Kristen yang di Indonesia ya. Nih, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tuh ya, anak tunggal Bapa. Kalau Yeshua anak tunggal, berarti orang-orang Kristen itu ngaku-ngaku Bapa cuma anak pungut. Ngerti ya? Kenapa ini loh yang ngomong Bapak punya anak tunggal, namanya Yeshua, Firman yang jadi manusia. Jadi kalau ada orang Kristen manggil Bapak, sendiri aja sana. Ini, berarti dia itu anak yang lain. Sendiri aja sana. Bedain, ya. Nih, sama terjemahan kami nih. Yohanan 1 ayat 14 ya. Oke, ini dia. Lalu sabda itu menjadi manusia, berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Sang Putra Bapa yang unik. Yehidaya. Tuh. Ini bukan tunggal. Yehidaya. Makanya orang-orang Kristen yang bilang aku anak Bapa, aku anak Bapa, berarti kalian memang anak-anak yang sah, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ya, Bapak ini punya anak banyak. Ya, lihat di ayat 12. Sementara yang menerimanya diberinya kuasa, sultanah, untuk menjadi anak-anak. Tuh. Jadi anak-anak. Jadi anak itu banyak, bukan cuma satu. Ya. Anak gajah. Kalau anaknya cuma satu ya udah tuh, jadi cuma bertiga, bapaknya, ibunya, sama si anaknya ini. Tiga tuh, ada 3 gajah. Nah, di sini ditulis Tuhan itu Bapa punya anak banyak, anak-anak. Ini anak-anaknya di Indonesia aja ada 29,1 jiwa. Itu data BPS umat Kristen di Indonesia. Ya, data 2023. Sekarang buletin lah 30 juta. Tuhannya. Jadi kalau Bapak itu Tuhan, anak-anak itu Tuhan. Kita nggak ngomongin 1, 2, 3, ngomongin puluhan juta. Tuhan itu banyak. Ya, umat-umat Kristen ya ngaku Bapaknya itu adalah Bapa kita, itu berarti kalian mengakui kalau kalian adalah Tuhan. Karena Bapa ini Tuhan. Dia punya putra. Ini kalian nih, putra putri. Kalian ini Tuhan-Tuhan. Gajah itu anaknya ya gajah. Ini nggak blasteran, kanguru sama pohon beringin gitu kan. Jadi anak-anaknya nggak ada. Sampai sini paham nggak? Ya. Jadi wajar kalau jelas ya, Yeshua punya Tuhan. Itu jelas. Pusing Romo ya, nggak apa-apa, wajar, pusing, bingung, wajar. Ya, itu saudara itu bergerak dari tidak tahu jadi tahu. Ya, dari tidak tahu jadi tahu. Nah, di antaranya itu bingung dulu, pusing dulu, itu kayak gitu tuh. Oke, izin Paldo mau tanya bagaimana dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Maha Esa itu artinya tunggal.
Tuhan yang satu tunggal itu adalah Tuhannya Muslim. Sementara Tuhan di dalam ajaran Yesua tidak tunggal. Ya, saya bawa teman-teman ke kamus kita ya. Lihat, perhatikan kata Esa. Ini pertanyaan bagus ya. Esa artinya adalah tunggal, satu, bersifat tunggal, tidak bersekutu. Nah, tuh. Dulu yang mencetuskan Pancasila itu bukan orang-orang Kristen yang ngerti ajaran Yesua. Dulu pada saat itu yang namanya kitab suci ya di Indonesia itu masih bahasa Melayu. Nah, yang membantu menerjemahkan adalah sastrawan-sastrawan Muslim. Jadi memang wajar kalau orang Kristen pada saat membantu meramu Pancasila itu, dia nggak ngerti arti kata Esa itu apa, sesuai nggak sama ajaran Yesua. Mereka nggak ngerti, jadi wajar-wajar aja gitu. Pancasila sila pertama bertentangan sama ajaran Kristen. Ya. Ini aliran Kristen apa? Saya nggak ngomongin aliran, saya ngomongin ajaran Yesua yang asli. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bagaimana? Ini kita nggak bicara aliran A, aliran B. Karena kekristenan ada 66.000 aliran. Mau ngomongin aliran yang mana? Nggak selesai-selesai. Ya, saya sebagai kepala penerjemah Pesita Indonesia, saya kepala penerjemah, ada tim yang menerjemahkan. Jadi nggak bawa-bawa ajaran, nggak bawa-bawa doktrin. Menerjemahkan yaitu proyek bahasa. Pak Miswari, ya, perbedaan Tuhan Bapa, Yesua, dan anak-anak yang lain apa? Bedanya kalau Bapa ini sang sumber. Ya, Bapa ini sang sumber, semua itu berasal keluar dari Bapa. Aduh, bentar ada baby saya. Sini masuk. Sayang. Tidur. Panas, mau jalan-jalan? Mau jalan-jalan atau minum obat? Hah? Mau jalan-jalan atau minum obat? Mau jalan-jalan? Iya. Mau mandi dulu sana. Oke, ya teman-teman, malam ini udah weekend, jadi pasti anak-anak saya tuh pengennya ngajak saya kemana gitu. Oke. Nangis lagi. Sini. Masih ada? Ya ada. Ini sayang. Ini ya sama masih ada ya. Jadi kamu lagi les nggak? Ya. Oh, minta siapa mami atau siapa mandiin adek? Ya. Jadi kalau sang Bapa itu adalah sang sumber. Ya, Yesua itu keluar dari sang Bapa. Ya. Nih ya, dilahirkan Tuhan itu harus pakai bahasa yang sesuai dengan pemikiran manusia gitu. Kalau dilahirkan kan ya dari dia kan keluar gitu. Makanya kata itu yang dipakai nih.
ya. Nih. Jadi di sini tentang banyak anak ya, sementara yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan itu dari mana nih? Yang bukan dari darah, yang bukan dari daging, yang bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dilahirkan Tuhan. Jadi keluar dari Tuhan. Gitu. Ya, Bapa lebih besar daripada aku. Iya kan? Yesua nih yang ngomong. Itu jangan dipelintir-pelintir. Enggak, Yesua sama dengan Bapa. Nggak bisa. Kalau sama dengan itu artinya sejajar. Atau sama gitu. Ya, Yesua adalah Bapa. Jadi dia satu. Tapi kalau Yesua ngomong, Bapa lebih besar daripada aku, ini jelas nih ada perbedaan kualitas. Jadi ada dua Tuhan nih, Bapa dan Yesua. Nah, anak-anak Tuhan itu bukan cuma Yesua, ada banyak yang keluar dari, yang dilahirkan oleh Tuhan ini. Itu ada banyak. Bagaimana dengan Yesua yang berkata adalah Alfa dan Omega? Yesua itu bukan orang Yunani ya, dia menyebutnya tuh Alef dan Tau. Dan dia ada yang awal dan yang akhir. Jadi dia ini unik. Dia yang awal dan yang akhir. Dia terlibat di dalam penciptaan. Nah, kita yang sebagai putra-putranya, termasuk teman-teman non-Kristen, sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang dilahirkan oleh Tuhan juga, yang berasal dari Tuhan juga. Cuma kita kan beda ajaran ya. Nah, saya ingin kasih tahu, walaupun kita beda ajaran di dalam kacamata Kristen, kalian itu semua adalah Tuhan. Kalian semua sama seperti orang Kristen adalah para pencipta. Kalian ini pencipta mimpi-mimpi kalian. Kalian manifestasikan mimpi-mimpi kalian. Itu. Ya, sama. Sang Bapa ini adalah pencipta. Kita pun pencipta. Kita creator. Kan ini suruh potong. Nah, iya, aku Yesua, jalan kebenaran menuju Bapa. Kalau nggak ngerti Bapa, tanya sama ini Yesua, dia yang nunjukin jalan kayak gimana. Debat sama Bang Zuma. Ngapain debat sama Bang Zuma? Ya emang Bang Zuma beda pahamannya apa sama saya? Enggak beda gitu. Sama-sama yakin kalau Allah tidak ada di sini. Coba tanya Bang Zuma deh. Enggak ada Allah di dalam ajaran Yesua, di dalam kitab Kristen enggak ada. Gitu. Lawan sejati kami adalah Kristen-Kristen penyembah Allah di Indonesia. Ini lawan kami, bukan Muslim. Muslim setuju. Ya bahkan ada Muslim yang kontak kami untuk turunin dana gitu. Butuh dana berapa nih untuk cetakan? Sabar om. Tuh, Muslim tuh sampai sejauh itu mikirnya. Ya, lawan kami adalah ini nih. Orang-orang Kristen yang menjadi penyembah-penyembah Allah ini di Indonesia yang nggak setuju. Dibilangin Allah itu Allah, mereka nggak setuju. Pengen tetap enggak nyembah Allah aja. Enggak, Allah itu bukan Allah. Nah, mereka lawan kami, bukannya saya lawan Zuma, bukan saya lawan Muslim, enggak. Saya datang ke MUI, itu duduk tuh petinggi-petinggi MUI. Ya sekitar 15 orang. Saya dikasih kesempatan presentasi. Saya share. Terus mereka tanya. Jadi kalau kata Allah itu dibuang di dalam kitab suci Kristen, nama Tuhan Kristen siapa? Saya sebut Yesua. Udah diem mereka. Diem.
Emang gitu, nggak ada Yesus. Ya nggak ada Allah. Yeshua. Berarti lawanmu Edis. Iya. Saya sama Edis tuh kayak kutub utara, kutub selatan gitu. Susah ketemunya gitu. Dia ngomongin Quran, dia fasih. Saya nggak tahu fasih atau enggak, tapi dia bisa lah bahasa Arab. Dia hafal Quran, dia hafal hadis. Dia ngetawain literatur yang disucikan ini. Itu tindakan-tindakan yang nggak mungkin saya lakukan gitu. Ya. Yang hadir berapa? 5.000, 10.000 orang ngetawain bareng-bareng, ribuan orang ngetawain bareng-bareng. Ya, literatur Muslim itu nggak mungkin deh terjadi sama saya. Saya dikasih duit berapapun saya nggak akan lakukan itu. Itu bertentangan sama ajaran Yeshua. Nih, 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, si Simon Keva di situ nulis, ya kalau kita mau share ya ajaran iman kita, kalau kita mau berapologet, lakukan dengan 2 cara, lemah lembut dan penuh hormat. Ini saya tidak menghormati lawan saya kalau saya mencibir, kalau saya mencaci maki dan menertawakan kitab suci mereka. Saya sendiri yang melanggar gitu. Kode etiknya tuh jelas. Ya. Bentar nih, saya coba share ya ke teman-teman. Ayo. Ayo, itu kan ada minumnya, bis dulu. Jorok. Ya, nih. Tetapi kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan sedialah segala sesuatu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab, dan kamu tentang parapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini walaupun terjemahannya salah-salah, tapi intinya benar. Kalau mau menyampaikan ajaran itu dengan lemah lembut dan hormat. Borongan kok ngelambat, ya nggak salah kita, kan borongan bukan harian. Kalau mereka dapat sedikit, nggak bisa. Yang masukin saya ke ruangan yang sama saudara Edis tuh nggak bisa, sama apologet yang nyembah Allah itu nggak bisa saya. Mereka ini adalah tipikal orang yang, pokoknya lu ketemu sama gue kita berantem. Ya, pokoknya Yesus adalah Allah. 2 hari. Ya, lu nggak terima gue caci maki lo, Quran lo, hadis-hadis lo gua telanjangin, gue caci maki. Itu tuh mereka. Nah, kekristenan atau teman-teman Muslim itu banyak yang keseret arus itu, jadinya ikut-ikutan gitu. Ini adalah tindakan sikap intoleran, tapi seru tuh kan, kalau dilihat itu seru. Weh, ada yang ngasih gift, ngasih ini, tepuk tangan, ketawa bareng, itu kayak tontonan menarik. Jadi keseret ini, ribuan orang keseret. Oke, yang Muslim dendam, mau balas lagi, besoknya balas ke Kristen. Yang Kristen dapat amunisi, nyerang lagi Muslim. Jadi kayak lingkaran setan. Nah, kita yang sadar kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita keluar dari sini, keluar dari lingkaran ini, karena kita berbeda sama mereka. Kita berbeda sama mereka. Kita harus berani action. Ini negara hukum, negara yang menjunjung tinggi toleransi. Toleransi artinya membiarkan, udah biarin aja. Agama lain ngomong A, B, C, D, ngajarin FGHI, kita biarkan.
Biarkan mereka dengan kepercayaan dan cara ibadahnya. Oke. Saya nggak lama-lama karena ada waktu buat anak saya ya. Sorry banget nih. Edis penyembah Allah. Iya, dia masih ya. Kita lihat aja, dia adalah korban juga. Jadi saya nggak mandang rendah dia adalah korban. Oke. Saya ngerti Arab, Edis nggak bisa bahasa Arab, nunjuk huruf aja salah. Dia overclaim, baca terjemah. Ya, kapan live lagi bang? Saya hampir setiap hari ya live. Agamamu dicaci maki mau aja ya. Orang mencaci maki agama saya tidak terpengaruh. Tugas saya adalah share ajaran saya gitu. Kalau dia mencaci maki ya udah, berarti kan dia menolak. Mungkin dia dendam, mungkin dia pernah dipecat sama orang Kristen ya, terus nggak dikasih pesangon, terus pelampiasannya ke saya. Mungkin dia lagi bad mood ya, mungkin begini, mungkin begitu. Tidak ada alasan bagi saya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak ada. Ya. Yang memfitnah saya, yang jelek-jelekin saya ini bukan Muslim, Kristen sendiri. Ini diangkat-angkat lah ya, cerita masa lalu saya. Wah, diumbar-umbar, saya pernah gini, Aldo pernah begini, Aldo pernah begini. Sedikit pun saya nggak punya perasaan dendam sama mereka, tuh nggak ada. Saya sayang sama mereka. Mereka perlu waktu aja untuk lepas dari rasa shock. Kan mereka diajarin Yesus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Nggak taunya saya kasih tahu itu hoax. Mereka shock. Makanya mereka yang kurang dewasa melakukan hal-hal negatif. Tapi kalau mereka dewasa, mereka berterima kasih. Udah dikasih tahu, mereka berterima kasih gitu. Nah, yang kurang dewasa ini kan diedukasi terus-terusan kan, mikir juga gitu loh. Saya melakukan ini sejak 2013. Cuma bedanya sejak tahun lalu kami punya ini. Tadi pulang bikin kayak itu aja. Udah bersih sekarang kedua. Itu bisa Mbak Doni pasir Doni Ya, pokoknya ajaran ini nggak boleh diterima di Indonesia. Pokoknya harus ditentang nih Romualdo. Pokoknya Project Pesita ini harus stop dan lain sebagainya. Silakan gitu. Kita kuat-kuatan doa aja. Kalau saya mendesain ya project ini seperti mobil, saya tidak mendesain ada rem. Nggak pakai rem. Itu remnya blong. Itu melaju terus. Ya. Maju terus. Ya. Silakan kalau mau menghentikan proyek ini sekuat apa Anda. Ya gabung sama semua nih jutaan orang Kristen yang menolak proyek ini, yang masih terus menyembah Allah. Silakan. Kita lihat kuat-kuatan aja. Ya. Yang waras ngalah gitu ya, Pak Bocah. Betul, Ibu Siwi ya, kita harus lembut dan sabar. Ya, sabar. Oke teman-teman, aku tak cabut ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih yang kasih